Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Jefrian dengan NIM 21108324 dari Prodi Ilmu Politik. Baiklah, untuk memenuhi tugas praktik keempat saya dari kelas 27 Bahasa Indonesia, yaitu mengambil sebuah buku dan mengulasnya atau sebuah teori jurnal ilmiah. Dan di sini saya mengambil sebuah jurnal ilmiah yaitu Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. Baiklah, langsung saja masuk ke topiknya. Seperti yang kita tahu, kemampuan sistem politik yang masuk ke dalam proses perubahan sistem merupakan suatu fakta bahwa kemampuan untuk terus bertahan dengan sistem politik yang ada merupakan sebuah keniscayaan. Tekanan terhadap sistem politik dapat saja disebabkan oleh perubahan yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Sebagai bagian dari sistem yang luas, sistem politik Indonesia akan selalu mendapat pengaruh dari sistem politik luar negeri. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh suatu tuntutan terhadap perubahan, tetapi yang paling penting adalah kemampuan dari sistem politik itu sendiri dalam menjawab dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik. Persoalan biasanya terletak pada kekuatan dari suatu sistem politik untuk mengatasi berbagai desakan dan tuntutan terhadap perubahan yang kurang memadai. Suatu sistem politik yang kuat dapat menghargai berbagai tekanan politik, baik yang muncul dari sistem politik itu sendiri maupun tekanan yang datang dari luar sistem politik tersebut. Kekuatan sistem politik yang ada di suatu negara dapat diangkat melalui kekuatan sendiri dengan cara menggali potensi yang ada pada negara tersebut. Kemampuan internal sistem politik berguna untuk membentengi diri baik dari dalam maupun dari luar. Tekanan yang datang dari luar maupun dari dalam mempunyai kekuatan yang sama. Karena itu diperlukan kemampuan sistem politik untuk mempertahankan dirinya. Dan berdasarkan bahan bacaan yang saya dapat, David Easton yang merupakan salah satu ilmuwan yang tengah berupaya membangun ilmu politik yang sistematis. Dan dia mempunyai 2 tahap untuk mewujudkannya. Yang pertama yaitu melalui tulisannya, yaitu The Political System. Ia menyatakan betapa perlunya suatu teori umum dalam ilmu politik. Yang kedua dalam tulisannya yaitu A Framework for Political Analysis. Dari sini Easton menafsirkan istilah politik sebagai proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Pengertian politik sebagai alokasi nilai yang bersifat otoritatif ini menandai 2 tahap pembentukan teori sistem politiknya. Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya suatu proses politik. Namun, proses alokasi ini tidaklah dilakukan secara sembarangan atau bisa dilakukan oleh siapa saja, melainkan oleh lembaga masyarakat yang memiliki kewenangan untuk itu. Dan selama masa Orde Lama dan Orde Baru cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan sistem politik yang stabil. Malah sebaliknya, timbul beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik. Karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada. Lalu pada zaman pasca reformasi, kedudukan partai politik menjadi sangat strategis saat Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang terbuka. Partai politik dan elit politik tidak hanya tergantung pada kekuatan yang berada di luar kerangka sistem politik. Akan tetapi, persoalannya sekarang adalah partai politik dan elit politik belum memiliki kemampuan untuk mempercayai dirinya sendiri dalam menentukan sikap, termasuk bergantung pada backing yang terjadi pada masa Orde Baru, dan itu berlangsung sampai saat ini. Sehingga budaya backing tersebut menjadi penyebab lemahnya partai politik. Berikut kaum elit politik untuk bersikap otonom dalam menentukan proses kompetisi politik.
dan menentukan sikap politik. Kemandirian partai politik dan kaum elit politik sangat dibutuhkan agar tidak memiliki rasa ketergantungan kepada pemerintah, termasuk dalam menentukan sikap politik untuk melakukan oposisi atau koalisi. Jadi setelah dilakukannya hal tersebut, kita mengetahui bahwa sistem politik dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, baik secara langsung berhubungan dengan sistem politik tersebut maupun secara tidak langsung. Dan tekanan paling besar terhadap sistem politik ialah berasal dari lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan yang berada dekat sistem politik sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai yang berada di tengah masyarakat. Maka dari itu, proses politik yang menjadi masukan bagi terciptanya sistem politik yang ideal telah menyeret bangsa dan negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik global dengan terlibat di negara non-blok, sehingga dengan kondisi seperti inilah menjadikan bangsa dan negara Indonesia membawa pada fungsi input dari sistem politik dunia internasional yang juga dipengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah Indonesia. Dan salah satu penyebab terjadinya konflik kepentingan yaitu karena adanya partai politik yang memiliki kepentingan, sehingga mereka lebih mementingkan kepentingan itu sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Baiklah, hanya sampai di situ saja critical review dari saya atau ulasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.